Halo Sobat Podcast, apa kabar nih semuanya? Sehat-sehat terus ya kalian di rumah? Nah, baik lagi nih sama kita di Podcast by Hima Akasia UPM Serpong dengan tema manfaat ikut organisasi untuk dunia pekerjaan. Sebelumnya teman-teman, perkenalin dulu nih, nama aku Maria, aku mahasiswi aktif semester 2 di kampus UPM Serpong. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Hari ini aku ditemenin sama partner aku yaitu Cilisya. Halo Cilisya. Halo Maria. Halo teman-teman Podcastion. Perkenalin, nama aku Lisha Agustin. Aku merupakan mahasiswa aktif semester 6 Prodi Akuntansi di Universitas Benda Mulia Kampus Serpong. Nah, di podcast kali ini, tentunya kita nggak akan berdua doang ya, Maria. Iya. Ngebawain acara ini kita ada narasumber yang luar biasa banget, menarik banget sih, pengalamannya banyak banget di organisasi, jadi sesuai banget sama tema kita kali ini. Nah, beliau juga merupakan dosen di Universitas Benda Mulia Kampus Serpong. Mungkin teman-teman Akasian sih pasti udah tahu ya, tapi nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita panggil aja. Ini dia Miss Melania Lintang Kenisa. Halo Halo Miss. Miss, Halo, apa kabar? puji Tuhan, baik Baik. nih Miss. Miss apa Miss, kabar nih Miss? Baik. lagi sibuk apa sih Miss? Sibuk mah kan Nisha udah tahu tuh sibuknya apa. Apalagi kalau Atau bukan Hima ya. sebelumnya kenalan dulu atau Miss sama Podcastion semua. Kan pada nggak tahu. Oh gitu, oke. Kalau dari sisi nama udah tahu ya. Nama saya Melania Lintang Kenisa gitu kan. Biasanya dipanggilnya Lintang. Dosen UBM udah 2 tahun ya berarti. Lalu kemudian saya biasanya ngajarnya sih di akuntansi manajemen ya kan. Terus satu lagi adalah menjadi pembina Hima Akasia Kampus Serpong. Luar biasa. Luar biasa. Nah Miss, kira-kira Miss udah tahu belum nih Miss, hari ini kita mau ngobrolin apa Miss? Dengar-dengar sih selentingan kemarin sempat dikontak sama ketua program kalian. Joen bilang katanya mau ngomongin masalah organisasi katanya. Apa yang mau didiskusikan nih kira-kira? Hari ini sih Miss kita mau bahas nih Miss, apa sih Miss manfaat ikut organisasi itu untuk dunia pekerjaan nih Miss? Oh gitu, mau bahasnya dari sisi mananya nih? Mulai dari mana dulu nih? Nah Miss, sebelum kita bahas organisasi, kita masih kepo nih sama Miss nih. Miss ini kan dengar-dengar, Miss ini dulu aktif banget kan di organisasi. Bisa dibilang begitu. Nah, kalau gitu boleh dong ceritain dikit dulu nih. Miss ini dulu pernah ikut organisasi apa aja sih, Miss? Oke, mungkin saya cerita dari zaman dulu, kapan ya? Sebetulnya saya organisasi tuh udah dari SMP sih. Wow. Udah aktif organisasi tuh dari SMP. Jadi kalau modelan SMP, SMA itu kan kita ikut OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. Karena saya berpikir bahwa, kayaknya asik juga nih kalau misalnya saya ada pengalaman tambahan di organisasi untuk melatih soft skill saya. Jadi nggak hanya dari sisi akademis aja, jadi saya perlu untuk melatih soft skill saya, cara komunikasi saya gitu kan. Lalu kemudian menjalin relasi, seperti itu. Jadi dari SMP tuh saya cukup lumayan aktif tuh ikut SMP, SMA, ya. Kalau SMP itu saya memang jadi pengurus inti, tapi kalau misalnya pas SMA, karena lumayan berat ya, jadi maksudnya lumayan berat pelajarannya di SMA itu kan, agak lumayan. Jadi akhirnya saya nggak di kepengurusan inti gitu, cuma jadi ketua ketua bidang aja. Terus habis itu, masuklah nih di kampus. Nah, kalau misalnya di kampus itu, di awal tuh udah ada kayak apa ya, semacam perekrutan awal-awal lah. Jadi kayak kita baru masuk tuh udah ada himanya tuh kenalan sama kita gitu kan. Himanya udah kenalin diri dari awal sebelum saya ospek. Jadi dulu kan masih zaman ospek ya orientasi gitu kan. Terus itu udah ada pengenalan dengan hima gitu untuk beli merchandise dan lain sebagainya terkait dengan hima gitu ya. Lalu kemudian kenalan juga sama BEM-nya juga gitu. Jadi kayak mereka bikin stand gitu, terus kemudian pas kami daftar ulang,
Itu kayak, pada datang tuh, si kakak-kakaknya tuh kayak ngegiring-ngegiring gitu loh, "Oh ini nih, ini, maba baru nih," gitu istilahnya. Maba tuh udah mahasiswa baru ya, mahasiswa baru nih, gitu. Terus habis itu udah kan, masuk nih, oh kok kayaknya tertarik nih Hima gitu kan. Cuma ternyata belum bisa tuh semester awal itu untuk masuk Hima. Jadi akhirnya saya masuknya ke BEM. BEM tuh kayak semacam senat kali ya kalau di UBM ya, jadi Badan Eksekutif Mahasiswanya. Jadi kalau BEM itu dia ada beberapa tingkat. Jadi kalau organisasi di kampus tuh sebetulnya banyak pas zaman saya. Jadi ada kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa, kayak misalnya ya kayak yang bidang nyanyi atau nari kayak gitu-gitu itu ada. Lalu kemudian kalau yang untuk lebih ke arah profesional dianggapnya sama zaman saya waktu itu adalah untuk level yang prodi atau jurusan itu himpunan mahasiswa, lalu kemudian untuk fakultasnya itu badan eksekutif mahasiswa, terus kemudian untuk level universitasnya dia juga namanya badan eksekutif mahasiswa. Nah, karena waktu itu pas ya bisa dibilang mungkin 3 bulan pertama lah saya jadi mahasiswa baru gitu ya, semester 1 berarti kan. Ternyata ada kaderisasi semacam kayak mungkin kalau teman-teman sekarang aktivis ya dikenalnya kalau di UBM. Jadi kalau zaman saya tuh dibilangnya staf muda. Jadi kayak ada kaderisasi staf muda. Terus saya ikut tuh kaderisasi staf muda tapi untuk yang di BEM karena kan yang di himpunan saya belum bisa masuk kan. Jadi saya ikut kaderisasi staf muda di situ banyak banget teman-teman saya juga yang tertarik karena dibilangnya gini, oh nanti kalau misalnya ikut kaderisasi staf muda ini setelah beres dari kaderisasi staf muda mau ikut di organisasi apapun pasti diterima gitu katanya. Karena banyak banget knowledge yang didapat. Ya udah, akhirnya saya daftar di situ. Jadi saya jadi staf muda dulu. Jadi di BEM itu saya jadi staf muda start saya awal organisasi di kampus. Udah beres saya jadi staf muda, itu kan satu periode kepengurusan berarti ya, jadi kayak ada macam-macam pelatihannya, jadi kayak ada LDK-nya gitu kan, lalu kemudian ada kayak pemilihan ketua untuk si staf mudanya, jadi pemilihan ketua staf muda gitu. Itu ada, jadi kita kayak punya ketua angkatan gitu, dan itu proses pemilihannya ditonton sama senior gitu dan dalam bentuk sidang terbuka kayak gitu-gitulah pokoknya intinya sampai semalaman dan ya gitulah kurang lebih beneran LDK banget. Jadi kita sampai nginep dan paginya besoknya kita hiking, pelantikannya tuh kayak di atas gunung gitu pelantikan. Terus habis itu udah beres kan, ya udah berkarya di organisasi, lalu kemudian saya gabung waktu itu di staf kajian strategis. Jadi kayak istilahnya tuh mengkaji permasalahan-permasalahan sosial ekonomi yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian kita rumuskan dalam bentuk seminar atau kita buat dalam bentuk kita angkat isunya dalam bentuk kompetisi atau kita angkat isunya dalam bentuk demo. Itu juga bisa seperti itu. Cuma kebetulan waktu itu presiden BEM ya, jadi ketua BEM itu dikatakan presiden gitu. Presidennya bilang katanya, aduh kayaknya jangan deh kalau misalnya dijadikan sebagai demo, dijadikan non demo gitu. Katanya kurang elegan kalau misalnya sebagai seorang mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, lebih baiknya kita bisa menyampaikan dengan cara yang lebih elegan. Jadi dianggapnya demo itu alternatif terakhir lah. Jadi selama masih bisa dikaji, kaji lebih lanjut gitu. Misalnya entah itu kita bikin bentuknya petisi atau mungkin bentuknya seminar atau jadi itu kayak lebih membawa value lebih lah katanya dibandingkan hanya demo teriak-teriak. Lalu kemudian akhirnya beres tuh di satu periode itu, terus saya dikader. Jadi di situ saya dikader buat jadi wakil menterinya lah. Wakil menteri tuh kayak wakil ketua bidang gitu loh. Masih di kajian strategis juga karena dianggap dari staf muda yang magang di departemen itu dianggapnya yang paling oke itu saya katanya. Tuh. Ini jadi kayak berasa sombong gitu ya. Wis keren kok. Nah, terus kemudian tapi enaknya adalah kalau di kampus saya itu saya boleh dualisme, tigalisme, empatlisme, boleh gitu kan ya. Jadi saya nggak hanya di BEM, tapi saya juga ambil di himpunan juga. Jadi di himpunan saya jadi staf, tapi kalau di BEM saya jadi wakil menteri, wakil ketua bidang gitu.
Karena kan, ya saya juga baru belajar juga kalau misal untuk di himpunan kan, dan himpunan itu ternyata, lebih, apa ya, lebih strict lagi gitu loh aturannya. Jadi kayak, beneran tata kelola lah bisa dibilang. Jadi kayak mereka ada sistem audit internalnya, mereka ada sistem, badan pengawasnya tuh ketat banget. Terus kalau misalnya proses pengajuan proposal, kegiatan itu, lebih strict lah dibandingin ketika di BEM. Jadi kalau di BEM tuh kayak lebih kekeluargaannya gitu, tapi kalau misalnya di Hima tuh beneran profesional abis lah. Itu pengalamannya ya menarik sih. Jadi kayak misalnya kita mau submit kegiatan di awal perumusan proker, itu kita bisa disidang. Jadi per divisi itu kita akan disidang. Ini tingkat keberhasilannya berapa persen dan yang nyidang itu adalah, mahasiswa senior kita yang dulunya pernah ada di himpunan gitu. Jadi sekarang dia naik tingkatnya jadi badan pengawas gitu, jadi dia yang ngawasin. Jadi beneran nyidang banget, beneran nyecer abis nih kalau misalnya dianggap gak relevan, coret prokernya gitu, dengan nada kayak gitu, coret prokernya, "Enggak kayaknya, seberapa relevan ini?" Kayak gitu, jutek-jutek gitu. Gitu, terus, udah sih, jadi saya kurang lebih 2 tahun ya di kepengurusan himpunan, lalu kemudian saya off. Jadi sebetulnya saya ada potensi di situ untuk di periode selanjutnya saya ditawarin untuk menjadi ketua bidang. Hanya saja, saat itu saya menolak semua tawaran ketua bidang, baik di BEM maupun di himpunan, karena, saya fokus di asistensi, gitu. Kalau asistensi saya dalam waktu itu adalah kondisinya baik-baik saja, maka saya mungkin akan menerima salah satu tawaran. Tapi saat itu, kondisi asistensi saya agak lumayan. Jadi saya tahun pertama saya jadi asisten, lalu kemudian saya jadi koordinator umumnya juga. Terus, tim saya hilang satu, jadi saya pincang. Jadi yang awalnya saya berenam jadi cuma berlima, sementara kelas yang harus diampu itu setotal 250 mahasiswa. Jadi kan ya ketar-ketir ya gitu kan. Jadi ya, oh oke ini beneran harus fokus di asistensi gitu. Karena di asistensi itu kayak mini organisasi juga gitu kalau di kampus saya dulu. Asistensi itu kayak jadi asdos gitu ya, Miss? Iya betul. Jadi kalau di kampus saya dulu, kampus S1 ya, itu dia sistemnya gini, kalau misalnya udah masuk di tahun kedua menjelang tahun kedua akhir, itu nanti ada proses rekrutmen. Jadi tahun kedua akhir itu akan ada proses rekrutmen untuk bisa jadi asisten. Jadi selama saya aktif di organisasi, saya ikut proses rekrutmen itu juga gitu, yang lumayan bertahap sih, ada banyaklah tesnya, lebih dari satu tes, mungkin sekitar ada tes tertulis, ada tes wawancara, ada tes presentasi, ada tes makalah, ada tes wawancara dosen, macam-macam tes ya. Udah kayak mau rekrutmen masuk ke perusahaan BUMN aja gitu kan, panjang gitu kan. Nah, terus habis itu, ternyata saya berhasil melalui itu, lalu kemudian, itu mulai dari, tahun ketiga itu saya ngajar gitu. Nah, ngajarnya itu jadi kayak ngajar apa ya, modelnya mungkin kalau mata kuliah laboratorium gitu loh. Kan kalau misalnya teman-teman tuh kalau di kampus tuh ada tutor. Nah, ya itu semodel kayak gitu, cuma kami beneran dibikin mandiri. Jadi, setelah kami proses rekrutmen itu udah beres, jadi kakak kelas nih yang, senior asisten yang ngelakuin proses rekrutasi, lalu kemudian udah selesai, nah nanti kami jalanin tuh, kami bikin modul, lalu kemudian, kami pengajuan ATK ke kampus, terus kemudian ATK untuk ajar, lalu kemudian, kami koordinasi dengan dosen, karena nilai dari praktikum itu, kami bilangnya praktikum ya, itu masuk ke perhitungan nilainya dosen dan bahkan, sering ada kayak rapat pertemuan sama dosen juga untuk penyamaan persepsi, kayak kita mau ngajar nih, alur silabusnya seperti apa, kayak gitu. Terus kemudian nanti dari sisi asistensi akan mengajari apa, kayak gitu. Jadi lebih seperti itu. Terus ada potensi juga kalau misalnya nih dosen berhalangan ngajar di kelas, kita bisa masuk buat ngajar ngegantiin beliau. Tapi sejauh kemarin sih pengalaman saya jarang sih gitu. Paling kami cuma sit in doang, jadi sit in di kelas dosen tersebut. Tapi untuk ngajar sih enggak. Kebanyakan sih ya itu, kami punya kelas sendiri dan
kami ngajar di situ dan mahasiswanya senilai 20 orang, satu kelas 20 sampai 30 dan berpotensi mengajar veteran ya, berarti saya veteran itu adalah kakak kelas yang lebih tua gitu kan. Jadi kayak misalnya oh ini mata kuliah ini tuh dia belum lulus dan dia ngulang mata kuliah itu, dan mata kuliah waktu itu saya ngajar akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu sepaket sama praktikumnya. Jadi kalau misalnya ada kakak kelas yang ngulang nih, ya ketemu lagi sama kami gitu. Seru banget. Dari semua nih Miss, dari semua pengalaman-pengalaman Miss, jadi asistensi, jadi anggota di sana sini, yang paling seru itu pas kapan sih Miss? Pas Miss jadi anggota apa gitu? Boleh dong Miss diceritain? Oke, berarti ini yang bagian organisasinya ya? Boleh, Kalau yang yang paling bagian berkesan. kalau yang bagian organisasinya yang paling berkesan adalah saya bisa tergabung di event nasional sih. Jadi waktu itu biasa kan kalau misalnya kampus-kampus tuh kan suka kayak nyelenggarain lomba akuntansi nasional sama seminar nasional. Kayak sekarang nih, kayak event taktik ini kan. Nah itu saya waktu itu di divisi acara, lalu kemudian di divisi acara itu berarti saya bertugas untuk proses penyelenggaraan seminar. Mulai dari kami cari pembicara gitu ya. Jadi kami cari sendiri tuh pembicara, kami cari pembicara, cari koneksi relasi ke atas ke siapa gitu istilahnya untuk bisa call pembicara ini, lalu kemudian kita aturin rundown, kita bikinin juklak dan lain sebagainya. Itu kalau yang dari event nasionalnya. Dari event internalnya yang paling saya suka sama yaitu yang pas saya jadi koordinator untuk ngurusin sama koordinator acara juga. Jadi waktu itu untuk ngurusin lombanya tapi lomba internal. Nah waktu itu saya dapat pujian dari kakak kelas, dibilang katanya, wow konsep lombanya mirip kayak event nasionalnya kita katanya gitu. Karena saya bikin benar-benar skemanya supaya menarik, supaya nggak hanya sekedar terkesan lomba internal aja, tapi kayak benar-benar ada cerdas cermatnya, ada lomba debatnya, ada lomba tertulisnya kayak gitu. Dan itu benar-benar kerasa banget kehektikan mulai dari proses pembuatan soal, proses kami rapat sama juri, ya ampun. Jadi kami ngundang juri tuh jurinya adalah alumni. Jadi kalau himpunan kami kebetulan waktu pas zaman saya itu memang dengan alumni tuh kampus kami tuh solid banget. Jadi alumni tuh datang langsung kan cuma di call doang, Kak nanti jadi juri ya gitu. Dan ternyata mereka tuh rigid gitu nanya, ini gimana ya? Ya biasalah karena mereka udah aktif di organisasi dan udah pengalaman juga jadi badan pengawas. Jadi tingkat kekepoan itu tinggi gitu ya. Jadi mereka tanyain detail kayak gitu terkait dengan mekanisme acara dan lain sebagainya. Gitu sih. Itu menantang banget karena di situ saya kan belajar berkomunikasi banget ya. Berarti karena saya yang mimpin technical meeting juri gitu kan. Oh iya Kak, jadi maksudnya begini begini begini. Oh iya, oh seperti itu ya. Itu apakah fairness-nya bisa dipertahankan ya dan lain sebagainya kurang lebih gitu lah. Seru Gitu. banget dong ya, Miss. Berarti di organisasi ini Miss belajar buat keluar dari zona nyaman juga dong ya, Miss? Iya, betul banget. Belajar banget dari zona nyaman buat keluar lah istilahnya. Karena kalau saya mau nyaman-nyaman aja, organisasi BEM itu yang nyaman buat saya sebetulnya. Jadi saya cukup aja di organisasi BEM karena seperti yang tadi saya bilang, lebih kekeluargaan, lebih nyantai, sistem kerjanya nggak berat gitu kan. Kayak pengajuan broker aja nggak terlalu gimana banget. Badan pengawasnya nggak seprofesional yang di himpunan gitu. Kalau saya mau di nyaman-nyaman aja, ya udah saya yang penting saya organisasi gitu kan, ada pengalaman organisasi, udah saya di BEM aja gitu. Cuman saya pengen ngerasain gimana sih, emang se-pressure apa, karena emang udah terkenal banget himpunan himpunan akuntansi di kampus saya itu terkenal lah di antara himpunan-himpunan yang lain sebagai himpunan yang paling tertib, tata kelola paling baik, paling strict masalah keuangan, paling tertata rapih lah pokoknya. SOP kesekretariatannya ada lengkap semuanya, pokoknya intinya tata kelola banget. Jadi saya pengen belajar masuk situ gitu, berarti itu menantang banget kan buat diselami gitu. Nah, Miss, kan Miss ini kan aktif banget nih tadi dari ikut BEM, dari ikut organisasi Hima juga. Nah, tapi pasti pernah gak sih Miss ngerasain kayak, aduh susah banget nih ngajar nilai di kuliah, kayak
nggak ada waktu buat ngerjain tugas, nggak ada waktu buat belajar. Nah, pernah nggak sih Miss kayak gitu? Jujur, sejauh pengalaman saya sih fine-fine aja ya. Jadi kayak saya fun-fun aja. Jadi sebetulnya kuncinya adalah kita bisa mengatur waktu dan fokus. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya saya lagi ada di kelas, maka saya akan fokus di kelas gitu kan. Saya akan fokus di kelas, saya akan dengarkan dosen saya karena saya sadar bahwa dengan saya fokus di kelas gitu kan, saya udah menyerap nih ilmu yang ada di kelas. Di luar, saya bisa fokus di luar gitu kan, fokus untuk ngerjain hal yang lain gitu. Kalau misalnya di kelas pun saya nggak ngedengerin, berarti kan saya punya PR nih, bawa pulang ke rumah dalam artian saya perlu baca lagi materinya, dijelasin sama dosen, lalu kemudian kayak effortnya lebih banyak gitu kalau misalnya saya di kelas tuh nggak fokus. Jadi saya pastikan diri saya sendiri waktu itu untuk bisa fokus di kelas. Itu satu kuncinya. Jadi belajarlah untuk hadir secara utuh di kelas, baik itu fisik teman-teman dan juga pikiran teman-teman gitu, supaya apa yang disampaikan dosen bisa terserap secara maksimal. Lalu kemudian saya nggak pernah nunda tugas. Jadi kalau misalnya udah dikasih tugas, kalau misalnya saya lagi ada waktu senggang di antara saya ngurusin organisasi, itu saya akan pakai untuk ngerjain tugas gitu. Walaupun mungkin nanti saya ujung-ujungnya saya di lorong kampus ngerjainnya bareng sama teman-teman, atau misalnya saya di perpustakaan gitu. Saya pas lagi pengen menyendiri ya di perpustakaan kan asik ya, ber-AC gitu kan, terus saya ngerjain tugas gitu kan. Plus dengan ada buku-buku juga kan jadi source-nya lebih gampang. Jadi beneran waktu sih yang benar-benar perlu diatur ya. Lalu kemudian ketika misalnya saya sampai rumah, ya kalau misalnya saya perlu mengulang lagi materi yang dosen ajarkan di kampus, sih saya akan ulang. Jadi kayak saya ada punya space waktu untuk ngulang, dan nanti kalau misalnya mungkin ada event yang memang menuntut saya untuk intensitas tinggi kerjakan, misalnya saya disuruh ngerjain apa, follow up apa, dan lain sebagainya, itu juga saya atur space-nya, di mana saya akan pakai waktu itu. Terus Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti kegiatan himpunannya nggak hektik. Bahkan saya pernah sampai pulang jam 12 malam itu event yang nasional. Jadi selama beberapa hari saya pulangnya malam banget jam 12, jam 1 kayak gitu. Separah itu. Saking banyaknya organisasinya ya, Miss. Ngomong-ngomong, Miss kan join banyak banget ya organisasi. Kita mulai masuk ke topik ya, Miss. Kita mulai masuk ke topik. Tapi kita kan manfaat ikut organisasi untuk dunia pekerjaan. Menurut Miss, ada nggak sih manfaatnya gitu dari organisasi-organisasi yang dulu Miss join ke dunia kerja Miss yang sekarang? Ada banget. Jadi gini, senior saya dan juga dosen saya dulu tuh selalu ngomong kayak gini, IPK tinggi itu bukan jaminan loh teman-teman buat diterima kerja. Salah satu hal yang perusahaan itu nilai dari kita sebagai seorang pelamar kerja, itu nggak melulu melihat dari IPK. Jadi kalau misalnya IPK tinggi, oke lah, bagus memang. Cuman dia akan melihat sertifikat pendamping. Seperti misalnya ikut seminar atau misalnya ikut organisasi, itu mereka akan punya nilai sendiri gitu loh. Kalau misalnya ikut seminar itu kira-kira dianggap oh dia ternyata tidak hanya mencari ilmu dari kelas, jadi dia aktif nih cari ilmu, menambah edukasi dari source lain, sumber lain gitu kan. Dari seminar itu kan istilahnya di luar dari kelas. Terus kemudian organisasi, oh dia organisasi, oke, berarti istilahnya ketika nanti masuk ke perusahaan yang pun perusahaan itu kan juga basisnya adalah organisasi kan, dianggap oh iya dia udah punya pengalaman, gitu. Dia udah dianggap sudah memiliki experience. Nah itu akan lebih mudah walaupun mungkin IP-nya teman-teman itu nggak tinggi. Jadi misalnya IP-nya teman-teman nih standar nih, misalnya standar berapa nih? 3 misalnya standarnya, 3. Terus kemudian teman-teman punya pengalaman organisasi banyak banget dan bahkan jabatannya tuh nggak hanya cuman staff ya. Jadi misalnya jadi wakil koordinator, jadi koordinator atau mungkin jadi ketua himpunannya gitu kan. Nah, itu akan lebih lebih bernilai aja di mata perusahaan. Oh, dulunya kamu ini ya wakil ketua himpunan atau misalnya ketua himpunan atau aktif banget nih di organisasi, pernah bikin event apa aja kayak gitu. Jadi akan lebih menarik perhatian dibandingkan, oh kamu cuma kuliah doang ya, gitu. Jadi kayak ada nilai plus ya teman-teman.
harapannya adalah kembali lagi bahwa dalam bersekolah, dalam kita menimba sebuah pendidikan, itu tuh nggak melulu hanya dari sisi akademis aja. Kalau misalnya hanya dari sisi akademis aja, jadi kayak nggak paket komplit gitu loh. Kalau misalnya mau paket komplit, ya dari sisi akademisnya ada, dari sisi soft skill-nya ada. Dari soft skill-nya gimana caranya? Ya dengan teman-teman ikut organisasi. Nah, berarti Miss, nih berdasarkan cerita Miss nih, Miss kan ikut banyak organisasi. Terus katanya juga IPK tinggi nggak menjamin dong kita gampang cari kerja. Nah, berarti benar dong kata orang-orang nih, kalau misalnya kita makin banyak pengalaman organisasi, berarti kita gampang juga cari kerja. Benar nggak sih Miss kayak gitu? Ya, betul. Kenapa? Karena kan gini, di dalam organisasi itu kan kita belajar berinteraksi dengan orang lain kan, enggak sih? Kita belajar berinteraksi dengan orang lain, belajar berkomunikasi. Jadi, kalau untuk dunia masa datang berasa kayak zaman Doraemon ya, abad 21. Oh, sekarang abad 21 ya. Maksudnya nanti ketika teman-teman lulus itu kan udah masuk ke industri 5.0. Mungkin kalau sekarang masih di industri 4.0, nanti teman-teman pas lulus industri 5.0. Nah, tuntutan pekerjaan itu adalah lebih kepada kemampuan interpersonal skill. Nah, kemampuan interpersonal skill itu seperti apa? Kayak teman-teman gimana sih caranya bisa berempati? Gimana sih caranya teman-teman bisa berkomunikasi? Gimana sih caranya teman-teman bisa bisa bernegosiasi gitu. Itu semua kemampuan komunikasi, kemampuan empati yang lebih dikedepankan gitu. Karena kita akan lebih banyak berinteraksi dengan dengan human-nya, dengan manusianya dalam hal pengambilan keputusan gitu kan, dalam hal analisis. Sementara hal-hal yang mungkin rutin yang kayak pembuatan laporan dan lain sebagainya itu udah bisa dikerjakan sama mesin. Jadi kita lebih condong berurusan dengan perilaku manusianya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memahami perilaku manusia? Gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan rasa empati kita? Ya, kita banyak-banyaklah berorganisasi. Karena ketika kita berorganisasi, kita banyak nih ketemu orang, belajar perilakunya si A seperti apa, si B seperti apa, si C bagaimana. Bagaimana cara saya menghadapi si A belum tentu sama ketika kita menghadapi si B atau si C. Berarti itu semua kita cuman bisa dapetin di organisasi aja ya, Miss ya? Iya, betul sekali. Karena kan kalau di organisasi itu istilahnya kita bisa bertemu atau berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dalam artian beda geng gitulah istilahnya. Kalau misalnya kita cuma temenan-temenan doang, ya oke kita mengamati perilaku teman kita. Cuman kan kita akan lebih condong bergaul atau berteman dengan orang yang klik sama kita, ya nggak sih? Orang yang cocok lah istilahnya sama kita. Frekuensi lah. Nah, kenapa? Sefrekuensi ya Miss. Iya betul, nah itu sefrekuensi. Nah sementara kalau pas di organisasi, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang yang belum tentu sefrekuensi sama kita. Nah di situ tantangannya gimana ya caranya supaya apa pendapat saya ini bisa diterima sama orang yang beda frekuensi. Nah itu kan lebih menantang gitu, tanpa menimbulkan konflik tentunya. Saya mau nanya dong, Miss. Bisa nggak sih organisasi nih, tapi soft skill kita tetap jelek? Maksudnya ikut organisasi, tapi soft skill Ya. kita tetap tidak terasah begitu. Soalnya Oke. waktu itu sih saya pernah dengar gitu dari orang-orang, aku dengerin di live sih, ada open recruitment, terus ada salah satu calonnya nih yang ngedaftar. Mereka bilang, nih orang kok banyak join di organisasi, tapi attitude-nya masih jelek ya gitu. Kalau gitu gimana tuh Miss? Apa pengaruh organisasinya atau orangnya atau gimana Miss? Kalau itu kembali lagi kepada pribadinya sih. Jadi kembali lagi tadi kan kemampuan interpersonal salah satunya adalah empati. Empati itu adalah kemampuan untuk bisa menghargai orang lain kan istilahnya. Nah, harapannya adalah dengan bergabung di organisasi tuh kita bisa lebih menghargai pendapat orang lain, kita lebih bisa untuk menjadi pendengar yang baik karena sebelum kita mau didengarkan oleh orang, kita harus belajar terlebih dahulu mendengarkan gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata attitude-nya dia tidak berkembang dalam artian
dari sisi attitude, walaupun dia udah ikut organisasi tapi attitude-nya begitu-begitu aja, tetap kurang gitu ya. Nah, itu berarti kesalahannya ya dari diri dia sendiri, dia yang tidak mampu untuk memanfaatkan keberadaan organisasi itu untuk pembentukan dirinya dia, gitu. Jadi, mungkin bisa dikatakan dia lebih ke arah egois di diri dia sendiri. Jadi dia merasa, diri dia udah superior, jadi kalau misalnya diri dia udah superior sehingga buat apa saya perlu untuk menghargai orang lain, gitu. Karena menganggap diri sudah superior, saya sudah paling hebat, saya sudah, paling oke, pendapat saya yang paling sempurna. Padahal kesempurnaan itu kan nggak ada ya di dunia ini, gitu. Ada podcast yang nanya nih, Miss. Ada gak sih, Miss, skill atau kemampuan yang sampai sekarang Miss Lintang itu inget dan ngerasa, wah, untung banget nih ikut organisasi, Miss. Gitu. Oke, kemampuan skill. Berbicara di depan umum, itu. Jadi, bener-bener dilatih banget saya untuk bisa berbicara di depan umum. Mulai dari saya kasih kata sambutan gitu kan ya, wow, oke. Jadi ketua acara kan mau nggak mau harus bisa kasih kata sambutan kan. Saya kasih kata sambutan, lalu kemudian, itu pengalaman pertama ketika saya ngasih kata sambutan tuh ya saya gugup ya, maksudnya dalam artian ya deg-degan lah pasti gitu kan, terus ngomong terbata-bata. Saya jadi MC pertama kali, oh my god, saya jadi MC gitu kan ya. Boro-boro saya ngomongnya kayak gini ya, masih kayak a, i, u, sampai akhirnya oke, lumayan fasih jadi MC, ya oke gitu kan, jadi terasah. Lalu kemudian itu, memimpin sebuah rapat gitu kan, apalagi yang hadir adalah alumni-alumni gitu kan ya, alumni yang udah kerja lagi kan, itu kan yang mungkin jaraknya jauh bedanya sama saya mungkin bisa beda 5 tahun dan, mereka sangat detail banget dan di situ saya dicecer abis gitu ya, walaupun setelah beres dicecer abis sama si alumni itu, beres tuh kayak ngerasa, aduh gue belum perfect nih, gue belum sempurna nih dalam hal memberikan pemaparan. Tapi senior saya bilang, enggak kok itu udah bagus kok. Cuman saya agak masih ada rasa ketidakpuasan aja karena saya ngerasa banyak pertanyaan yang saya masih agak kesulitan dalam menjawab, saya masih terlihat gugup, saya masih terlihat nervous seperti itu. Ada ketidakpuasan itu karena ya jujur saya orangnya agak perfeksionis ya, jadi kayak kayaknya kurang gitu kan. Tapi udah senior saya nguatin banget, "Enggak kok itu oke kok, nanti itu bagus juga untuk pembelajaran kamu ke depannya." Duka-dukanya udah. Sarannya dong, Miss. Sekalian. Buat teman-teman nih, biar teman-teman nggak takut lagi gitu buat berorganisasi. Kan kita lihat dari internal kita aja deh, Miss, kemarin. Banyak sih yang daftar, misalnya gathering banyak. Tapi kan buat lanjutnya kita nggak expect kalau ternyata turun gitu kan. Maksudnya biar mereka semakin yakin aja nih buat berorganisasi. Oke, jadi begini teman-teman, organisasi itu seperti workshop. Maksudnya workshop tuh kayak gimana? Jadi itu adalah miniatur tempat kerja. Jadi organisasi adalah sebuah miniatur tempat kerja. Bagaimana kesiapan teman-teman di dunia kerja itu diuji di dalam organisasi gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa bertahan di dalam organisasi yang levelnya kecil loh, himpunan gitu kan ya, itu sebetulnya level kecil dibandingkan nanti ketika teman-teman join di sebuah perusahaan. Siapa tahu teman-teman bisa gabung di perusahaan multinasional atau perusahaan internasional gitu kan. Nah, itu skalanya udah besar banget dan akan bertemu dengan lebih banyak orang. Nah, ketika, teman-teman join di organisasi nih di kampus, itu kan mini workshop. Jadi workshop ya teman-teman bisa belajar, oh kalau ketemu orang A nih kayak gini, kalau ketemu orang B nih kayak gini nih. Oh cara komunikasi yang tepat tuh seperti ini. Oh supaya nggak menimbulkan konflik, tapi maksud saya tetap terlaksanakan gimana ya caranya. Nah, lalu kemudian oke pressure-nya tinggi nih, ya pressure di himpunan itu seperti yang saya bilang, itu adalah mininya, gitu kan. Mininya loh, mini. Nanti kalau misalnya di tempat kerja akan lebih maksi gitu kan ya, udah nggak mini lagi gitu, udah maksimalisnya gitu. Nah, kalau misalnya dari suatu hal yang mini aja teman-teman udah bisa tough, udah bisa tahan banting gitu ya, udah bisa bertahan, maka nanti, udahlah nggak usah dipertanyakan lagi kualitasnya teman-teman ketika udah di tempat kerja nanti, oh oke siap, sangat siap malah untuk bisa menghadapi dunia luar sana. Karena
boleh dibilang bahwa dunia luar sana itu akan lebih kejam dibandingkan workshop mini yang ada di kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bercita-cita untuk bisa bekerja, apalagi di perusahaan ternama dan lain sebagainya yang pressure-nya pasti akan sangat-sangat tinggi, maka langkah lebih baiknya untuk bisa ikut di dalam organisasi terlebih dahulu. Jadi kayak pemanasan gitu kan, pemanasan dulu di awal dengan ikut di organisasi. Nah, Miss, Biar nggak berarti kaget ya, Miss. Iya, biar nggak kaget, betul. Nanti kalau misalnya nggak ada pemanasan dulu nih, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah bernegosiasi dengan orang, nggak pernah mempelajari karakter orang, nggak pernah belajar untuk menerima pendapat orang lain, gitu, merasa diri superior dan egosentrisnya besar banget gitu ya. Wah, itu ya masuk ke perusahaan mungkin teman-teman akan menimbulkan sebuah konflik di perusahaan itu dan mungkin hanya bertahan sebentar gitu, atau mungkin kerjaannya hanya mengeluh dan mengeluh. Bosan kali ya hidup ya diisi dengan keluhan kan. Alangkah lebih baiknya kan hidup tuh jangan diisi dengan keluhan tapi lebih kepada kebahagiaan gitu kan, nerima, oh ya oke, nggak apa-apa, tantangannya berat, toh udah pernah pemanasan sebelumnya, jadi saya udah tahu lah gimana kalau misalnya saya nggak mau kerja kok Miss gitu kan, saya maunya bikin usaha, oh boleh banget gitu ya. Tapi untuk bisa menjadi seorang leader atau seorang bos yang baik gitu ya, ini pernah disampaikan sama Nadiem Makarim, kalau mau jadi seorang bos yang baik, maka kamu harus bisa dulu dong menjadi orang yang dipimpin gitu kan. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, kamu harus bisa jadi orang yang dipimpin dulu. Jadi kamu merasakan dulu dipimpin oleh orang lain. Jadi nggak tiba-tiba kamu akan menjadi seorang pemimpin. Nah, kenapa? Ketika misalnya kamu belajar atau merasakan dulu nih, jadi orang yang dipimpin dalam artian jadi staff ya, jadi orang bawahnya lah gitu ya, di bawah yang dipimpin, maka kamu akan lebih merasa empati. Jadi ada membangkitkan rasa empati, membangkitkan rasa menghargai orang lain ketika kamu nanti ada di pucuk teratas sebagai seorang pimpinan. Gitu. Nah, berarti Miss ikut organisasi itu nggak melulu tentang komunikasi, tapi di organisasi itu kita juga bisa belajar gimana jadi pemimpin yang baik, gimana kita ngadepin si A, si B, biar nantinya juga nanti di dunia kerja kita nggak kaget nih, karena sebelumnya udah berpengalaman kan. Nah, terus juga selain kita kenal sama orang banyak, kita juga bisa belajar gimana sih ngerangka konsep acara tuh kayak begini, ini tuh begini. Nah, berarti selain itu juga aku cerita dikit nih, boleh nih ya. Buat aku juga dengan ikut organisasi nih, itu maksa diri aku buat keluar dari zona nyaman nih. Karena kan banyak banget yang bilang, ngapain ikut organisasi, kayak buang-buang waktu lah, buang-buang inilah, buang-buang tenaga. Lagian juga nanti juga, udah mending fokus kuliah aja lah, ngapain ikut organisasi. Padahal kan kalau misalnya aku telah lagi nih, selama 2 semester aku kuliah, ikut organisasi gimana nih, ternyata kayak, oh iya juga ya, kayak ada juga ya orang kayak gini ya, ternyata ini begini ya. Karena bahkan aku jadi MC di podcast aja kayak, aduh nggak berani nih awalnya nih, nggak berani. Tapi kayak, aduh yang penting coba dulu lah, yang penting punya pengalaman dulu lah, keluar dari zona nyaman dulu nih. Iya benar, jadi ini testimoni ya, berasa sebuah testimoni dari Maria berdasarkan pengalaman ikut dalam sebuah organisasi. Ini kembali lagi nih buat teman-teman yang dengerin podcast kita pada hari ini nih. Jadi menurut saya sih, organisasi itu jangan hanya dipandang sebagai media untuk pencarian poin belakang. Jadi saya harap organisasi itu diseraplah ilmunya gitu ya. Ilmu apa? Ilmu soft skill. Soft skill itu seperti apa? Tadi kemampuan komunikasi, ya kan, kemampuan untuk berbicara di depan umum. Kayak yang tadi Maria bilang, yang awalnya saya jadi MC, awalnya saya takut, tapi ternyata saya bisa gitu kan. Jadi saya men-challenge diri saya untuk bisa naik level gitu, naik kelas gitu kan. Yeay, Maria udah naik kelas berarti. Nah, dengan demikian berarti nanti gimana nih, bekal apa nih yang dibawa di dunia kerja? Maria ketika presentasi ke atasan akan lebih baik komunikasinya, atau misalnya ke depan stakeholder yang lain. Nah, itu kan akan lebih enak gitu. Atau ke depan siapa nih? Misalnya customer gitu kan, ke depan customer atau ya pokoknya intinya pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan, Maria pengen menyampaikan pendapat, ada ide inovasi, kreativitasnya Maria bisa lebih tersalurkan dengan mudah karena udah belajar cara komunikasi yang baik seperti apa di organisasi gitu. Dan udah belajar karakter orangnya. Oh,
kalau si ibu ini nih kayaknya mirip sama si Cici ini nih waktu pas di organisasi. Oh, berarti pendekatannya kayaknya cocok nih kalau kayak gini gitu. Bener banget ya, Miss ya. Nah, Miss, sayang banget nih, Miss. Podcast kita udah mau selesai nih. Padahal seru Iya, banget cepet loh. ya waktunya ya. Ya, nggak berasa ya, Miss ya. Sebelumnya kita mau say thank you banget nih buat Miss Lintang yang udah bersedia jadi narasumber kita kali ini. Nah, thank you juga buat ilmu yang udah Miss kasih, sama cerita yang seru yang Miss kasih juga. Dan tentunya juga saran dan juga tips dari Miss yang Miss kasih juga. Thank you banget loh, Miss. Sayang banget Iya. waktu kita sedikit banget. Iya ya, dikit banget ya Lisha ya. Biasanya Iya. kalau Lisha rapat sama saya tuh bisa 2 jam gitu ya. 1 jamnya ngomongin masa rapat, 1 jamnya curhat. Gibah. Meningkatkan motivasi juga untuk bisa tetap bertahan di organisasi. Ini Lisha sebagai ketua himpunan salut banget deh. Thank you, Miss juga. Kalau bukan karena Miss dan teman-teman Maria dan teman-teman. Gimana nih Maria? Ada lagi nggak nih pertanyaan? Mumpung Miss-nya masih di sini. Dari aku sih udah cukup ya, udah mewakili semua pertanyaan dari podcast juga nih. Dari Jadi ada gak nih yang mau ditanyain? aku ada pertanyaan ke kamu. Jadi kesimpulannya adalah apa menurut kamu? Nah, kalau menurut aku nih ya, dari Miss Lintang cerita, dari awal ikut BEM, dari ikut HIMA, semua organisasi yang Miss Lintang ikutin, menurut aku itu organisasi itu benar-benar ngelatih diri kita ya. Nggak cuma secara soft skill, tapi secara hard skill juga. Karena kan nggak cuma kita belajar hard skill-nya di sekolahan atau di kuliahan dong, tapi belajar hard skill juga bisa loh di organisasi. Terus, Benar ya. organisasi itu ibaratnya kayak pemanasan kita lah sebelum masuk ke dunia kerja. Ibarat kayak kita udah tahu masalah ini, karena kita udah pernah hadapin di organisasi, terus kita ketemu lagi nih di perusahaan atau di dunia kerja, kita jadi udah tahu, oh iya waktu itu pernah nih kayak gini nih, ini gini cara hadepinnya, karena udah berpengalaman. Terus juga yang terakhir soal membangun diri, keluar dari zona nyaman. Karena kan belakangan ini kan kayak mahasiswa sekarang kan zaman sekarang ya, kayak udah nggak usah ikut organisasi lah. Tapi baik lagi, kita jangan pandang organisasi itu sebelah mata. Kayak organisasi itu cuman kayak ibarat kayak batu loncatan kita doang lah. Kayak, gue ikut organisasi buat gue taruh di CV aja lah. Biar perusahaan lihat nih organisasi ini, gue ikut ini, gue ikut itu. Tapi kita serap juga ilmunya, kita pelajarin juga. Jadi nggak cuma sekedar CV kita nih yang berubah, tapi diri kita juga berubah. Ih, bagus banget kalimatnya Maria, bener banget. Kalimat terakhir tuh bagus banget ya quotes-nya Maria. Kalau dari Kenapa Cilisya tuh? sendiri ada gak nih menurut Cilisya nih abis dengerin kata-kata dari Miss Lintang? Menurut aku sih relevan banget sih topik kita kali ini, organisasi sama dunia kerja, karena aku udah ngerasain juga kan, bener-bener kayak, jadi beneran ini. Jadi kayak ketemu orang tuh nggak takut lagi, nggak bingung lagi mau ngomong apa gitu. Jadi udah bisa nyairin suasana. Mantep sih organisasi. Buat kalian jangan takut lah join ke organisasi. Ya bisa ya, bener ya? Betul banget. Sama itu tadi, ingat-ingat tuh quotes-nya dari Maria. Oh, iya. Jangan hanya CV-nya aja yang berubah, tapi pribadi kita juga berubah dengan kehadiran organisasi atau dengan kita join di dalam organisasi. Gimana, Mar? Udah terjawab nggak semua pertanyaan-pertanyaannya ya? Udah dong, udah banget. Malah kayak mindset baru ada lagi nih. Iya benar. Semoga nanti ke depannya ini kan Lisha kan akan fokus nih ke skripsi dan kemudian nanti masuk ke dunia kerjanya, ke real life-nya gitu ya. Bukan di mini workshop organisasi lagi, tapi benar-benar kondisi maksimalisnya di tempat kerja nanti. Itu semoga dengan adanya pengalaman Lisha di organisasi, maka ini benar-benar jadi bekal yang cukup buat dibawa sama Lisha nanti. Nah, sementara nanti untuk Maria baru awal nih jadi aktivis gitu kan. Ini bisa jadi motivasi lah buat Maria bahwa organisasi itu bagus kok untuk pertumbuhannya Maria, bagus kok supaya Maria nanti bisa naik kelas gitu istilahnya ya. Jadi dari sisi soft skill-nya Maria juga naik kelas, gak hanya dari semesternya aja.
nanti dengan adanya Maria naik kelas dari sisi soft skill, dari sisi pemikiran, dari sisi cara berpikirnya Maria, cara menghadapi orang, cara berkomunikasi, cara meluaskan hati, ya, itu juga ya, itu empati itu tadi, cara meluaskan hati, itu juga akan lebih terasah dengan adanya organisasi. Harapannya begitu ya Maria ya. Ingat Maria kalau misalnya mau dibentuk berarti Maria perlu untuk membuka dirinya Maria. Kalau misalnya Maria merasa saya udah superior kayak yang tadi, nah ya udah berarti organisasinya kebentur, nggak akan membentuk dirinya dia, jadi kayak mental gitu. Nah cuman kalau misalnya mau dibentuk, ya benturan itu diterima sebagai bentukan. Yang penting kalau misalnya kita dapat tekanan gitu, kita ikhlasin aja sih, tinggal jalanin aja. Kalau misalnya kita ngeluh mulu mah, yang ada kita menderita mulu. Nah, mantep banget nih, kita udah dengerin pengalaman, suka duka, saran juga dari narasumber kita kali ini nih, Mar. Nggak berasa banget, kita udah ngobrol lama banget. Dan pastinya semua yang disampaikan itu bisa jadi pengalaman juga buat kita, bisa jadi ilmu buat kita. Nah, kita mau say thank you banget nih buat Miss Lintang yang udah bersedia jadi narasumber kita di episode podcast kali ini. Makasih ya Miss buat waktunya dan buat ilmunya yang udah dibagikan kepada kita, pengalamannya juga. Jangan bosan-bosan ya Miss. Sama-sama, Lisha dan Maria. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Lisha dan Maria nih, atas kesempatannya sehingga saya bisa muncul di acara podcastnya Hima Akasia ya. Oke, sampai bertemu lagi mungkin di kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dah. Dah, stay Thank you safe banget loh, Miss. Miss. Thank you, Miss. Nah, sedih banget nih acara podcast kita kali ini harus selesai. Tapi semoga podcast episode kali ini boleh bermanfaat ya buat teman-teman yang nonton. Nah, aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman jangan lupa isi link kuesioner yang ada di bawah ini ya. Ya, benar banget tuh. Jangan lupa isi link kuesioner. Jangan lupa juga ya teman-teman semua buat follow Instagram kita di akasia.ubm-serpong. Jangan lupa juga buat like, comment, share, subscribe. Kasih tau lah ke teman-teman semua kalau podcastnya Hima Akasia itu keren banget loh buat kalian. Gitu banget tuh. Wajib tonton deh. Wajib share Wajib, juga. pokoknya wajib banget. Karena berguna banget sih. Bermanfaat banget. Nah, akhir kata saya Maria. Saya Alicia Agustin. Kita pamit Kita pamit dulu dulu ya. ya. Dadah. Dadah.